Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti Munawwaroh dengan NIM 210103110032. Di sini kita akan menjelaskan konsep dasar sintaksis. Di mana konsep dasar sintaksis ini memiliki beberapa poin di dalamnya. Di antaranya ada klausa, frasa, dan jenis-jenis kalimat. Kita akan menjelaskan tentang konstruksi sintaksis. Jadi, secara etimologi, sintaksis berasal dari bahasa Yunani, yaitu sun yang berarti dengan dan tetien yang berarti menempatkan. Sehingga kata suntetein berarti dengan menempatkan atau lebih sering dikenal dengan ilmu tata kalimat atau ilmu tentang penempatan kata. Fokus kajian sintaksis adalah pada kata, frasa, klausa, dan kajian lainnya yang masih berhubungan dengan tata kalimat. Artinya berkaitannya itu masih banyak, seperti tadi klausa, frasa, mungkin ada beberapa bentuk kalimat, jenis kalimat, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, sintaksis sering disebut sebagai ilmu tata kalimat. Konstruksi sintaksis ialah satuan bahasa yang bermakna yang termasuk ke dalam bidang sintaksis yang minimal terdiri atas dua unsur. Di depan sudah dikemukakan bahwa sintaksis ialah bidang ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frase. Oleh karena itu, konstruksi sintaksis ialah konstruksi yang mungkin berupa wacana, kalimat, atau klausa atau frase. Kemudian konstruksi sintaksis berupa wacana. Yang pertama, wacana ialah konstruksi sintaksis yang pada umumnya terdiri atas kalimat-kalimat yang mendukung sebuah gagasan yang lengkap. Yang kedua, kalimat ialah konstruksi sintaksis yang terdiri atas unsur-unsur segmental yang mungkin berupa kata, frase, atau klausa, dan unsur-unsur suprasegmental yang berupa jeda atau kesenyapan dan intonasi. Yang ketiga, klausa. Jadi klausa ini ialah konstruksi sintaksis yang minimal terdiri atas dua kata yang mendukung fungsi subjek dan predikat. Dan yang keempat, frase ialah konstruksi sintaksis yang terdiri atas dua kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi. Artinya, frase selalu terdiri atas dua kata atau lebih. Selanjutnya, kata. Kata merupakan konstruksi sintaksis, melainkan unsur terkecil yang dapat digunakan untuk membangun konstruksi sintaksis. Selanjutnya akan membahas poin frasa. Jadi frasa tadi adalah satuan bahasa yang secara potensial merupakan gabungan dua kata atau lebih yang tidak memiliki ciri klausa atau tidak predikatif. Ramlan berpendapat frasa adalah satuan gramatik yang terdiri atas dua kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi unsur klausa. Pendeknya, frasa adalah satuan gramatik yang terdiri atas dua kata atau lebih dan hanya menduduki salah satu fungsi unsur klausa yang terdiri dari subjek atau pelaku, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Sedangkan jenis-jenis frasa itu tersendiri yang terdiri dari frasa verbal adalah kelompok kata yang dibentuk dengan kata kerja. Contoh, dia sedang makan nasi goreng. Nah, di situ ada kata verbal yang termasuk ke dalam kata kerja.
Yang kedua, frasa adjektiva adalah kelompok kata yang dibentuk dengan kata sifat atau keadaan. Perempuan itu sangat cantik. Sedangkan sangat cantik itu adalah adjektif atau kata sifat. C. Frasa nominal adalah kelompok kata benda yang dibentuk dengan memperluas sebuah kata benda. Adik membeli bola basket. Bola basket itu adalah kata benda. D. Frasa adverbial adalah frasa kelompok kata di dalamnya dibentuk dengan keterangan kata sifat. Contoh, sangat baik. Kata baik adalah intinya dan sangat merupakan pewatas. Artinya sangat baik itu merupakan adalah kata sifat. Jenis frasa. Jadi frasa ini ada beberapa jenis. Yang pertama, frasa pronominal merupakan jenis frasa berdasarkan kategori kelas katanya adalah frasa yang terbentuk dari kata inti seperti aku, kamu, dia, dan sebagainya. Selanjutnya, frasa numeralia adalah kelompok yang bentuk dengan kata bilangan. Contoh, mereka memotong 20 ekor sapi kurban. 20 itu bilangan, artinya bisa dikatakan frasa numeralia. Terus, frasa interrogatif koordinatif merupakan frasa yang tersusun dari gabungan kata tanya. Contoh, jadi kapan dan di mana pesta akan dilaksanakan? Menurutmu apa dan siapa yang akan ikut dalam acara pelantikan anggota baru nanti? Nah, di situ ada unsur interrogatif atau kata tanya. Jadi selanjutnya itu adalah klausa. Jadi klausa itu adalah satuan sintaksis berupa runtunan kata-kata berkonstruksi predikatif. Artinya, di dalam konstruksi itu ada komponen berupa kata atau frase yang berfungsi sebagai predikat dan yang lain itu berfungsi sebagai subjek, objek, dan keterangan. Baik, yang selanjutnya adalah konsep dasar sintaksis yang keempat, yakni alat-alat sintaksis. Alat-alat sintaksis adalah alat-alat yang digunakan untuk menghubungkan kata-kata menjadi kelompok dengan struktur tertentu. Macam-macam alat sintaksis ada 4. Yang pertama ada urutan kata, yang kedua bentuk kata, yang ketiga intonasi, yang keempat adalah konjungsi. Yang pertama adalah urutan kata. Urutan kata adalah posisi kata, satu kata dan kata lain dalam struktur sintaksis. Dalam bahasa Indonesia, mengubah susunan kata sintaksis dapat mengubah makna. Mengubah urutan kata dalam sebuah konstruk dapat mengubah arti dari konstruk tersebut. Contoh, tanah luas dan luas tanah. Contoh dua tersebut adalah dua satuan bahasa yang sama, yaitu kata tanah dan luas. Meskipun disusun oleh satuan bahasa yang sama, karena urutan kata yang berbeda menyebabkan makna konstruksi yang dibangun juga berbeda. Untuk lebih jelasnya, seperti ini. Yang pertama, tanah luas yang berada di dekat desa itu akan dijadikan tempat wisata. Yang kedua, luas tanah perumahan tipe 45 hanya 120 meter persegi. Yang kedua adalah bentuk kata. Bentuk kata dalam bahasa Indonesia memegang peranan penting dalam menentukan makna sebuah kalimat. Contohnya, A. Andi mengambil buku tulis. Andi sebagai subjek, mengambil sebagai predikat, buku tulis sebagai objek. B. Andi mengambilkan Risa buku tulis. Andi sebagai subjek, mengambilkan Risa sebagai predikat dan objek, buku tulis sebagai pelengkap. Kata mengambil dalam contoh A mengisi fungsi predikat. Kata mengambil mewajibkan adanya objek, yaitu buku tulis. Kata mengambil jika ditambah dengan aktifkan menjadi mengambilkan. Dalam contoh B, fungsi objek dan pelengkap harus ada. Yang ketiga adalah intonasi. Dalam bahasa Indonesia, intonasi akhir kalimat ditandai oleh tanda baca titik, tanda tanya, dan tanda perintah. Menyatakan bahwa dalam bahasa tulis, tanda baca mempunyai peranan yang sangat penting. Intonasi mempunyai peranan penting dalam kalimat. Intonasi akhir dalam kalimat sangat berpengaruh terhadap kalimat yang dihasilkan. Contohnya, Rizky sekolah di SMA Negeri 1 Malang. Yang kedua, kalimat tanya. Rizky sekolah di SMA Negeri 1 Malang. Yang ketiga, pakai tanda seru. Rizky sekolah di SMA Negeri 1 Malang. Alat sintaksis yang keempat adalah konektor atau konjungsi. Konjungsi adalah kata yang menghubungkan satu kata dengan kata yang lain. Bisa dikatakan konjungsi disebut juga kata sambung.
kata dengan kata, frasa dengan frasa, atau klausa dengan klausa. Pemakaian konjungsi ada yang menyebabkan terjadinya perubahan makna kalimat, seperti untuk acara malam tahun baru ayah membeli buah, apel, jeruk, dan duku di pasar. Yang kedua, untuk acara malam tahun baru ayah membeli buah, apel, jeruk, atau duku di pasar. Dalam contoh A, konjungsi dan digunakan untuk menghubungkan kalimat majemuk setara yang berarti penambahan. Sedangkan dalam contoh yang B, konjungsi atau dalam contoh B digunakan untuk menghubungkan kalimat majemuk setara yang berarti alternatif. Yang kelima adalah jenis-jenis kalimat. Jenis-jenis kalimat dalam bentuk sintaksis dapat dibagi menjadi 4, yakni yang pertama kalimat deklaratif, yang kedua kalimat interrogatif, dan ketiga kalimat imperatif, yang keempat adalah kalimat eksklamatif. Yang pertama adalah kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif juga dikenal sebagai kalimat berita. Kalimat berita berupa kalimat apa saja asalkan isinya merupakan pemberitaan. Contohnya, yang pertama tadi pagi ada kebakaran di Jalan Bandung. Yang kedua, saya melihat ada mobil masuk Ciliwung tadi sore. Yang kedua, kalimat imperatif. Kalimat imperatif merupakan kalimat yang maknanya memberikan perintah untuk melakukan sesuatu. Contohnya, anak-anak sekalian, tolong jangan ribut. Bapak akan menjelaskan materi baru. Buku tulisnya mohon disiapkan dahulu. Yang kedua, mohon maaf para pengunjung tidak merokok di ruangan ini. Yang ketiga adalah kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif adalah kalimat yang berisi pertanyaan dan berfungsi untuk menanyakan sesuatu. Kalimat ini juga sering disebut sebagai jenis-jenis kalimat tanya. Contohnya, apakah engkau mengetahui kemana dia pergi malam tadi? Yang keempat adalah kalimat eksklamatif. Kalimat eksklamatif adalah jenis kalimat yang dibuat untuk mengungkapkan sebuah perasaan kagum atau senang. Contoh, wah, sepeda kamu bagus sekali. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.